Kehutanan. 2014. Ya, Zulkifli Hasan itu menegur aktor. Oh, yang jadi kepentingan kehutanan ya Iya, saat masa SBY. iya. Pas itu beliau ditegur, tapi beliau malah ketawa-tawa. Itu menurut saya sedih ya, memalukan sekali. Kembali lagi ke segmen Ngaler Ngidul, edisi edukasi. Saya Ruslan. Saya Arif. Let's go. Baik nih Mas Arif, saya ingin bertanya-tanya tentang bencana banjir yang ada di Sumatera saat ini. Boleh. Boleh. Kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Siap. Apa yang menyebabkan bencana banjir di Sumatera itu? Curah hujannya tinggi, terus ada siklon juga. Itu udah dikonfirmasi sama BMKG sebenarnya sebelum kejadian banjir terjadi ke pemerintah. Sebenarnya itu udah dikonfirmasi sebenarnya akan ada curah hujan yang tinggi ekstrim ya teman-teman. Dan itu juga sebenarnya kalau itu kan banjirnya kebanyakan pohon-pohon ke bawah. Iya benar, Ya kan? banyak yang viral videonya. Itu kan lagi dipermasalahkan oleh rakyat itu pohon yang ke bawah ke banjir. Itu banjirnya jadi banjir bandang, itu memperparah banjirnya. Itu disebabkan oleh karena adanya penebangan pohon yang ilegal, yang hutan kan sekarang dibabat ya. Sekitar dari saya riset itu dari 2002 sampai 2003 itu sekitar 10 juta hektar. Ya, 10 juta hektar di Indonesia. Itu di dunia itu kedua. Tapi itu ilegal semua. Nah, saya tidak tahu apakah itu ilegal atau bukan. Ya. Itu sekitar 10 juta hektar, itu kedua kita di dunia, kedua yang kehilangan hutan terbesar. Itu penyebab yang membuat banjir itu membesar terus karena kan kalau ada pepohonan ya itu akarnya panjang, bisa bisa menyerap air kan. Sekarang juga banyak dialih fungsikan sawit, dijadikan pohon sawit, perkebunan sawit, jadikan tambang ya, dialih fungsikan lah hutan-hutan kita. Itu 10 juta hektar, bayangkan ya. Banyak banget khususnya di Kepulauan Sumatera, Aceh itu banyak banget yang dialih fungsikan, hutan yang dialih fungsikan menjadi kebun sawit. Jadi kebun sawit itu gak bisa nggantiin pohon ya? Gak bisa, karena kan ada tuh konversi pers Prabowo, ada gak viral itu, sama aja katanya, sama aja pohon sawit itu sama aja kayak pohon gitu. Tapi sebenarnya beda, karena pohon biasa itu akarnya panjang, jadi bisa mengikat air, menahan tanah. Terus kalau pohon sawit itu akarnya serabut. Jadi tidak bisa menahan tanah dan tidak bisa menahan air juga. Gitu. Manfaatnya banyak banget. Jadi hujan kalau turun gak langsung ke tanah. Kalau ada pohon, kalau langsung ke tanah kan jadi tanahnya ke bawah. Banyak tuh di berita-berita tanah sampai seatap. Itu harus gali lagi dong, otomatis. Benar. Coba bayangin. Itu bahaya itu ya. Ya, itu bahaya. Apalagi di bencana kali ini emang benar-benar hebat ya. Itu bahkan pemerintah itu ketua BNPB-nya juga katanya, wah ini belum bencana nasional. Belum bencana nasional katanya. Karena bencananya heboh di media tapi
katanya Atau laporannya nggak sebegitu heboh. hmm, Padahal pas begitu turun ketua BNPB-nya wah, itu beliau nangis-nangis. Kenapa cina ini apa namanya terjadi gitu. terjadi gitu kan? Ternyata seheboh ini, beneran seberat itu bencananya. Gitu sih. Menurut riset ya, Ya. Bapak mungkin udah riset ya. Berapa sih korban jiwa yang udah dilaporin? Untuk per hari ini sekitar 2 November ya. Kita 2 November itu sekitar Eh, 650-an. enggak Pak, maaf, 2 Desember. 2 Desember, 2 Desember, maaf, 2 Desember, 2 Desember itu sekitar 650-an, Hmm, banyak. 650 orang meninggal, terus sekitar 200 orang yang hilang dan sekitar 2.000 orangan yang terdampak. Oh, itu banyak ya sumpah. Banyak banget ya, itu udah menurut saya udah jadi bencana nasional ya. Itu pemerintah harus turun menurut saya. Pemerintah pusat khususnya harus turun. Hmm. Eh, Oke, kita ke pertanyaan kedua ya, segmen kedua. Apa dampak bencana banjir di Sumatera itu? Dampaknya untuk apa nih? Untuk apa dulu dampaknya? Untuk mungkin para korban atau mungkin buat alam juga? Oh, kalau untuk para warga ya mungkin kehilangan rumah, Iya. mungkin ada persawahan Ah, misalnya. iya. Ya kehilangan barang-barang, mobil, HP ataupun kehilangan orang-orang tersayang gitu kan. Untuk alam ya ini karena hutan yang dibabat ya ini apa Kerusakan ya. kerusakannya yang apa bukti bukti hasil bahwa kerusakan alam karena dibabat hutan dibabat itu emang hasilnya gini. Hmm. Itu ya menyadarkan para pemerintah aja sih sebenarnya Cuman mungkin dengan hasil yang begini. cuman mungkin kata beberapa orang yang di media sosial katanya Hmm. curah hujannya memang memang berlebihan memang Emang lagi katanya tinggi, memang lagi tinggi cuman lagi ekstrim. faktor dari Tanah, penebangan pohon itu penebangan pohon. gak terlalu itu katanya apa pendapatnya Nggak terlalu apa nih? gak terlalu jadi maksudnya emang curah hujannya udah berlebihan jadi memang bisa Menurut begitu. saya kalau pohonnya masih banyak banget, hutan terjaga gitu kan, ya tadi balik lagi bisa menyerap air. Hujan itu masih bisa diserap lah, Walaupun menurut mungkin saya. masih bisa. Walaupun masih bisa hujan, tapi hujannya gak bawa apa, gak bawa kayu-kayuan, gak bawa apa tanah. Mm-mm. Kan itu menurut saya tanah ke bawah itu banyak tanah ya Oh, lumpur-lumpur ke masyarakat gitu kan. Sampai apa jembatan itu terputus gitu mm, kan. Itu pasti gara-gara tanah yang meluap. Itu oh, gara-gara apa? Gara-gara pohon yang ditebang. jadi mungkin walaupun memang curah hujannya udah nggak memang berlebihan gitu Memang udah tinggi besar banget cuman ada faktor di daratnya di juga ya. daratnya juga ada gitu. Hmm. Itu menyadarkan untuk pemerintah sih. Oh, kalau penanganan bencana ini nih buat pemerintah nih gimana penanganannya? Solusinya ya, untuk solusinya mungkin ya Jangka pendek me- dulu mungkin yang diselamatin dulu. ya mungkin bisa dicari korban yang menghilang, terus apa namanya bisa menanam pohon-pohon kembali dan dialihkan fungsi kembali itu perkebunan sawit, tambang ya bisa di apa ditanam-tanam kembali ke hutan lagi lah, Cuman mungkin dijadikan hutan kembali. itu kan jangka panjang ya itu buat Ya, jangka panjang. Kalau jangka pendeknya buat para korban kayak itu, korban ya terdampak. bisa memberi bantuan lah mungkin untuk para Oh, warga-warga mungkin yang terdampar ya. Bahkan kan di sosial media tuh banyak banget yang influencer-influencer yang buka ya donasi ya. donasi sekitar Ferry Irwandi itu sekitar 10 miliar kan. Udah 10 miliar. Udah 10 Wah, miliar dia bisa. lab terus ya didonasikan lah. Kemarin juga ada yang apa ya? Starlink juga. Ya, Elon Musk Starlink itu membagikan buat jaringan karena emang jaringannya lagi udah lumpuh. lagi terganggu di sana di Sumatera. Jadi mungkin itu ya. Ya jangka pendeknya ya bantuan-bantuan dari masyarakat walaupun masyarakat menganggap itu bukan bencana nasional,
Tapi menurut saya ini udah bencana nasional dan pemerintah udah sedikit-sedikit membantu lah. Banyak Sedikit-sedikit. bukan sedikit sih, udah banyak sih sekarang. Kalau begitu, ini kesimpulannya bagaimana nih? Ya kesimpulannya ini tanda inilah untuk Kesadaran. kesadaran untuk para pemerintah bahwa boleh mengeksploitasi hutan tapi dengan sewajarnya lah. Iya. Walaupun emang tambang, hasil tambang, hasil sawit itu emang benar-benar banyak untuk para pemerintah dan warganya, tapi untuk warganya sih sedikit sebenarnya. Ya. Iya. Untuk warga sedikit karena hasil tambang itu biasanya emang untuk para pemerintah Iya. dipajakin gitu kan, banyak banget lah. Hmm. Jadi kesimpulannya cepat sadarlah untuk pemerintah. Kita juga kembalikan sama siapa aktor luar negeri yang menegur pada waktu itu sekitar 2014 kepada Kementerian Kehutanan. 2014. Ya, Zulkifli Hasan itu menegur aktor. Oh, yang jadi Kementerian Kehutanan ya, Iya. saat masa SBY. Iya, pas itu beliau ditegur tapi beliau malah ketawa-tawa, itu menurut saya sedih ya. Memalukan sekali itu, apalagi yang menegur itu orang luar. Apalagi dia aktor gitu. Segitu aja sih mungkin penjelasannya ya. Walaupun ya sedikit risetnya, banyak juga saran-saran ya untuk pemerintah dan Freeport Sumatera Utara, Kepulauan Sumatera, Aceh, ataupun yang lainnya yang terdampak, semoga lekas sembuh dari bencana-bencana yang ada. Saran saya dan doa kami untuk para korban yang terdampar. Terima kasih sudah menonton Freeport Sumatera.